Bagi Prabowo, semua rakyat Indonesia dan semua tingkatan ekonomi dan sosial harus bisa mengakses pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Kawan Minmot, kondisi pendidikan di Indonesia hingga saat ini boleh dikatakan masih carut-marut. Terlalu banyak persoalan yang harus diselesaikan. Dan persoalan-persoalan di seputar dunia pendidikan ini seakan telah menjelma menjadi benang kusut yang harus diurai satu persatu dengan political will atau kemauan politik yang kuat dari pemerintah. Tetapi sebelum kita bahas hal ini lebih jauh, terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menjadi subscriber setia kami. Dan kepada Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi kelangsungan program-program kami. Kawan Minmot, kehebohan di seputar kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri akhirnya mereda setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT. Yang mengherankan, kawan Minmot, pembatalan itu baru dilakukan Nadiem setelah dipanggil oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memerintahkan Mendikbudristek membatalkan kenaikan UKT tersebut. Dengan kata lain, Presiden Jokowi lah sebenarnya yang membatalkan kenaikan UKT, bukan Nadiem, meskipun secara resmi Nadiem yang mengumumkannya. Uang kuliah tunggal adalah besaran uang kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa pada setiap semester. Ketika beberapa perguruan tinggi negeri menaikkan besaran uang kuliah ini hampir setengah tahun yang lalu, muncul serangkaian protes dari berbagai pihak. Bahkan sejumlah mahasiswa yang dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sempat berunjuk rasa di kampusnya masing-masing untuk menolak kenaikan UKT. Apalagi setelah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia menjalin kerjasama dengan sebuah lembaga pinjaman online atau pinjol yang menganjurkan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu untuk meminjam uang kepada lembaga pinjol tersebut guna membayar UKT. Pinjaman itu nantinya harus dicicil para mahasiswa dengan tambahan bunga pinjaman. Apa yang dilakukan perguruan tinggi negeri tersebut dimaksudkan sebagai jalan keluar untuk meringankan beban mahasiswa yang keluarganya tidak mampu membayar uang kuliah. Namun jalan keluar ini bukannya meringankan, melainkan justru menambah persoalan baru. Karena para mahasiswa akan terjerat utang berkepanjangan. Kenaikan UKT ini sebenarnya tidak menyeluruh. Ada jenjang-jenjang besaran UKT yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan para orang tua mahasiswa dalam membiayai kuliah anaknya. Mulai dari jenjang yang paling tinggi hingga jenjang yang paling rendah, yang sebenarnya dimaksudkan sebagai subsidi silang. Namun pada jenjang tertentu, kenaikan UKT ini tetap dinilai memberatkan. Ribut-ribut soal UKT ini, kawan Minmot, tidak menggoyahkan keputusan perguruan tinggi negeri untuk tetap menaikkan UKT. Kemendikbudristek bahkan seakan membiarkan hal tersebut. Mendikbudristek Nadiem Makarim baru bereaksi saat diundang Komisi 10 DPR RI untuk menggelar rapat bersama setelah Badan Eksekutif Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi negeri mengadu ke DPR. Di hadapan para anggota DPR, Nadiem berjanji akan memeriksa dan mengevaluasi perguruan tinggi negeri yang disebut-sebut telah menaikkan UKT. Dan Nadiem baru memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT tahun ini setelah dipanggil dan diperintahkan Presiden. Yang mengherankan lagi, saat mengumumkan pembatalan kenaikan UKT,
Nadiem mengatakan bahwa dirinya merasa cemas ketika melihat besaran UKT di beberapa perguruan tinggi negeri. Ini berarti bahwa selama ini Nadiem tidak pernah mengevaluasi UKT di berbagai perguruan tinggi negeri. Meskipun masyarakat dan media telah menyoroti masalah UKT ini selama hampir setengah tahun. Nadiem baru bergerak setelah didorong oleh para anggota DPR dan baru mengambil keputusan setelah diperintahkan Presiden. Semestinya sebagai pemangku kebijakan tertinggi di bidang pendidikan, Nadiem langsung tanggap saat pertama kali muncul kehebohan soal UKT. Tidak perlu menunggu dipanggil DPR, tidak perlu menunggu dipanggil Presiden, sehingga persoalan ini sempat berlarut-larut hingga berbulan-bulan, dan Nadiem pun menjadi bulan-bulanan. Biang keladi kenaikan UKT ini, kawan Minmot, adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 yang diundangkan pada tanggal 19 Januari 2024. Peraturan Menteri tersebut memberikan kewenangan kepada para pimpinan perguruan tinggi negeri untuk menetapkan BKT. BKT adalah biaya kuliah tunggal yang di dalamnya termasuk UKT, yakni biaya operasional per tahun di setiap perguruan tinggi negeri yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa. Hal ini juga terkait dengan status PTN yang telah berubah menjadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Badan Hukum. Sebagai badan hukum yang diberi hak otonom untuk membiayai kegiatan perkuliahannya, maka setiap PTN harus mencari dana sendiri tanpa bantuan pemerintah. Salah satu caranya yaitu tadi, menaikkan besaran sebagian UKT. Salah satu pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pernah mengatakan bahwa pendidikan tinggi bukan pendidikan yang wajib diikuti. Wajib belajar hanya diperuntukkan mereka yang berada dalam rentang usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau wajib belajar 12 tahun. Selebihnya adalah pilihan. Dengan kata lain, anggaran pendidikan lebih difokuskan untuk SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, diserahkan kepada perguruan tinggi negeri masing-masing untuk menentukannya. Tanggapan yang disampaikan pihak Kemendikbudristek ini terkesan seakan ingin melepas tanggung jawab mereka di bidang pendidikan tinggi. Mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi negeri seolah dianggap sebagai resiko mereka yang memilih meneruskan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. Padahal, jika melihat kenyataan yang ada, melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi tuntutan yang mau tidak mau harus ditempuh, mengingat peluang kerja di berbagai perusahaan dan perusahaan swasta, maksud saya, dan instansi-instansi pemerintah mensyaratkan para calon pegawainya minimal berijazah strata 1 atau S1. Peluang kerja untuk tamatan SMA sangatlah terbatas. Itu pun hanya untuk pegawai rendahan. Begitu pula untuk menjadi guru SD hingga SMA, seorang calon guru minimal harus berijazah S1. Belum lagi untuk menjadi dosen di perguruan tinggi yang mensyaratkan ijazah S2 sebagai syarat minimalnya. Bahkan sekarang sudah ada beberapa perguruan tinggi swasta yang hanya menerima dosen bergelar doktor atau S3. Lalu masihkah pendidikan tinggi dianggap sebagai pilihan yang boleh diambil, boleh tidak, dengan resiko mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan? Memang banyak orang yang dengan mudahnya mengatakan bahwa lulusan SMA yang tidak punya biaya untuk kuliah sebaiknya tidak bermimpi menjadi pegawai, tetapi terjunlah ke sektor-sektor informal. Orang yang mengatakan ini tampaknya tidak paham bahwa untuk berkiprah di sektor informal pun dibutuhkan modal.
alias uang. Pemerintah sebenarnya sudah meluncurkan KIP atau KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk bisa mengakses pendidikan tinggi. Para mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak perlu lagi membayar biaya kuliah dari pundi-pundi keluarganya karena sudah dibayarkan pemerintah. Mereka bahkan menerima uang saku untuk biaya hidup kesehariannya. Namun untuk menerima KIP ini tidaklah mudah. Ada proses seleksi yang sangat ketat untuk bisa memperoleh KIP. Di samping itu, anggaran pemerintah untuk KIP masih terbatas. Untuk tahun ajaran 2024-2025 ini misalnya, pemerintah hanya menyediakan anggaran sebesar 13,9 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada 986.577 mahasiswa. Sementara lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, namun berasal dari keluarga yang kurang mampu, jumlahnya mencapai jutaan. Kembali pada soal pembatalan kenaikan UKT. Pembatalan kenaikan UKT tersebut hanya untuk tahun ini. Sedangkan untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, tidak ada jaminan bahwa UKT tidak akan mengalami kenaikan. Namun, kita tidak perlu berkecil hati. Karena tahun depan Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan sudah resmi memerintah sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 untuk masa bakti 2024-2029. Prabowo berjanji akan meninjau ulang biaya pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi negeri dan akan membuat uang kuliah lebih murah. Bagi Prabowo, semua rakyat Indonesia dan semua tingkatan ekonomi dan sosial harus bisa mengakses pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Bahkan Prabowo pernah mengatakan bahwa uang kuliah di perguruan tinggi negeri semestinya dijamin serendah-rendahnya. Negara bahkan seharusnya menggratiskan biaya pendidikan bagi rakyatnya yang masuk perguruan tinggi negeri, terutama karena perguruan tinggi negeri dibangun dengan menggunakan uang rakyat yang dianggarkan melalui APBN. Prabowo juga pernah menggagas akan mengadakan student loan atau pinjaman pembiayaan kuliah bagi para mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu dengan cicilan tanpa bunga. Kami berharap student loan yang akan diselenggarakan pemerintahan Prabowo Gibran nanti setidaknya akan meniru student loan di beberapa negara Eropa. Di negara-negara Eropa tersebut, student loan yang dipinjamkan kepada para mahasiswa baru wajib dicicil setelah mahasiswa bersangkutan lulus kuliah dan mendapat pekerjaan dengan penghasilan di atas upah minimum. Untuk sementara ini, para calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu masih bisa memanfaatkan beasiswa yang disediakan sejumlah perguruan tinggi swasta. Salah satunya adalah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, milik Presiden terpilih Prabowo Subianto. Universitas Kebangsaan menyediakan program beasiswa dengan berbagai skema untuk para calon mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu. Atau kalau ingin kuliah di perguruan tinggi negeri secara gratis, ada Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN RI yang menyediakan ikatan dinas dengan beasiswa sepenuhnya dari Kementerian Pertahanan RI mulai dari jenjang S1 hingga S3. Sudah banyak para mahasiswa dari kalangan keluarga yang kurang mampu di berbagai daerah yang berhasil menamatkan kuliahnya di UNHAN dan mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Sampai di sini dulu kawan Minmot, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.
Salam Minmot. Men of our time.